Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Aurelia Agatha dengan NPM 2312140051. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan akhir UAS mata kuliah UI UX Design. Di sini laporan saya dengan judul Fit Start, aplikasi fitness tracker khusus untuk pemula. Berikut ada daftar isinya. Yang pertama ada ringkasan project. Jadi aplikasi Vistar ini merupakan solusi digital berbentuk mobile app yang dirancang untuk membantu pengguna, khususnya pemula dalam membangun kebiasaan hidup sehat melalui olahraga yang terstruktur, mudah dipahami, dan terjangkau secara teknologi. Tujuan utama dari pengembangan aplikasi ini adalah memberikan pengalaman pengguna yang optimal bagi individu yang baru memulai rutinitas olahraga. Dalam proses perencanaan aplikasi, pendekatan UI/UX menjadi fokus utama agar interface dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh target pengguna Fitstart. Yang di Fitstart ini dilengkapi oleh fitur-fitur yang menunjang proses latihan seperti pemilihan kategori cardio, strength, ataupun stretching. Bisa juga diatur durasi latihannya, pelacakan hasil, dan penyimpanan riwayat latihan melalui fitur My Journey. Metode pengumpulan data. Dalam proses pengembangan aplikasi Vistart dibutuhkan pemahaman mendalam mengenai perilaku dan kebutuhan pengguna, terutama mereka yang baru memulai aktivitas kebugaran. Oleh karena itu dilakukan dua metode pengumpulan data, yaitu yang pertama ada observasi langsung, itu observasi langsung terhadap beberapa pengguna pemula yang menggunakan aplikasi kebugaran populer. Selanjutnya, yang kedua ada wawancara terstruktur. Wawancara ini dilakukan dengan beberapa mahasiswa aktif yang memiliki ketertarikan untuk memulai pola hidup sehat namun belum konsisten dalam menjalani latihan olahraga. Wawancara ini menggali persepsi, tantangan, dan ekspektasi terhadap aplikasi fitness. Dari wawancara ini ditemukan bahwa pengguna pemula lebih menyukai panduan bergambar ataupun animasi, fitur pengingat, dan riwayat latihan sebagai bentuk motivasi informasi. Ini sangat berperan dalam perumusan fitur dan tampilan desain aplikasi. Yang ketiga ada user flow diagram. User flow ini visualisasi langkah-langkah atau alur navigasi yang dilakukan pengguna saat berinteraksi dengan aplikasi. Dalam aplikasi Vistart, user flow dirancang sesederhana mungkin agar mudah dipahami pengguna baru. Berikut adalah user flow-nya. Di sini yang pertama ada start, lalu yang kedua ada pemilihan gender. Ini tuh pengguna membuka aplikasi dan memilih jenis kelamin seperti pria atau wanita untuk personalisasi. Selanjutnya ada registrasi atau login, masuk halaman login ataupun registrasi kalau yang belum punya akun. Selanjutnya masuk ke beranda utama, jadi pengguna tuh diarahkan ke beranda utama untuk memilih kategori latihan seperti cardio, strength, ataupun stretching. Selanjutnya ada atur preferensi latihan, jadi kita bisa mengatur uh, durasi latihannya, bisa menggunakan alat bantu ataupun tidak, bisa menggunakan musik, lalu bisa pemanasan dulu. Selanjutnya ada panduan gerakan, animasi, dan juga timer. Jadi memudahkan untuk pengguna melakukan gerakannya dan juga ada timer dari setiap panduan gerakan atau animasi tersebut. Selanjutnya hasil latihan. Setelah latihannya sudah selesai, kita bisa melihat waktu latihan kita, jumlah latihan yang dilakukan, dan kalori yang terbakar. Nah, setelah dari hasil latihan ini masuk ke riwayat latihannya, masuk ke My Journey. Pengguna itu dapat meninjau riwayat latihan sebelumnya, ada hari atau tanggal, durasi, dan juga hasil latihannya. Dan yang terakhir ada pengaturan profil. Pengguna dapat mengedit informasi profil, memberi rating atau review untuk aplikasi, ataupun bisa logout dari akun. Di sini ada sketsa projectnya. Sketsa project ini merupakan rancangan awal visual antarmuka aplikasi
yang disusun secara manual maupun digital sebelum tahap pembuatan wireframe. Jadi di sini ada sketsa dari feedstart, gambaran sebelum masuk ke wireframe. Ada 9 screen. Nah, sekarang masuk ke wireframe. Wireframe itu representasi visual dari struktur aplikasi yang lebih sistematis daripada sketsa. Jadi dibuat lebih detail daripada sketsa tapi belum sampai tahap akhir. Ini jadi wireframe dari feedstart, ada 9 juga. Ini tadi yang gender, lalu ini ada yang login, registrasi. Di sini ada halaman utama, ini pemilihan personalisasi itu, lalu ini ada animasi dan timer. Di sini ada timernya. Di sini ada hasil latihan, lalu ada riwayat dan juga ada edit profile. Selanjutnya ada tools. Yang pertama, fungsi dari Vistar ini sebagai media pembelajaran dan pelaksanaan latihan kebugaran yang ringan, fleksibel, dan juga terstruktur. Aplikasi ini tidak hanya memberikan panduan olahraga, namun juga mendukung konsistensi latihan harian melalui fitur pelacakan dan progres pengguna. Fitstar didesain agar dapat digunakan kapan saja dan di mana saja tanpa memerlukan alat berat atau biaya tambahan. Ada fitur-fiturnya sebagai berikut. Yang pertama, gender selection. Ini penyesuaian tampilan gender yang pria atau wanita tadi. Lalu ada login atau register, menyimpan dan gunanya tuh menyimpan dan mengamankan data pengguna. Lalu ada exercise kategori, di sini bisa memilih latihan tadi yang cardio, strength, stretching. Lalu ada workout customization, itu pengaturan durasi alat bantu dan audio pengiringan tadi. Lalu ada exercise time, ini panduan waktu. Lalu animate weight, itu animasi pergerakan untuk mempermudah pengguna melakukan olahraga tadi. Lalu ada workout result, di sini hasil latihan berupa waktu, kalori, dan pergerakan. My journey ini untuk menampilkan seluruh riwayat latihan yang telah dilakukan. Selanjutnya ada profile setting, di sini pengaturan akun dan informasi pengguna. Masuk ke prototype, di sini visualisasi akhir dari desain aplikasi Fitstart. Nih, yang pertama di sini ada yang gender tadi, ini yang login, ini tahap akhirnya, hasil akhirnya. Ini register, ini ada halaman berandanya. Nih, kita bisa lihat di Figma juga. Di Figmanya. Jadi animasi ini bergerak, juga waktunya juga bergerak. Ini untuk next. Jelasin dari awal ya. Ini bisa dipilih mau perempuan atau laki-laki sesuai dengan gender. Lalu kalau belum punya akun bisa mencet login. Kalau login masuknya ke sini. Nah, kalau belum punya akun bisa pencet di bawah sini ada register now. Nah, daftar dulu akun kalian. Selanjutnya kalian akan masuk ke beranda utama. Di sini bisa memilih, tapi saya mencoba untuk cardio. Membuat apa untuk cardio? Nah, di sini ada keterangannya. Kenapa cardio itu penting? Lalu di sini bisa custom custom kayak bisa pakai musik atau enggak, ini tidak bisa di checklist. Durasi juga bisa dipilih berapa menit. Lalu ini juga bisa di checklist mau pakai pemanasan atau enggak, menggunakan alat fitness atau enggak. Nah, kalau selanjutnya udah bisa start, nanti munculnya begini. Ini adalah gerakan-gerakan yang akan dilakukan, kayak ada beberapa gerakan juga. Ini saya contoh satu, lalu ada timernya. Per tiap gerakan timernya beda-beda. Di sini kalau sudah mau selesai, di sini bisa next ke gerakan selanjutnya kalau udah selesai duluan.
Nah, kalau udah selesai semuanya tahapan gerakan-gerakan ini, nanti akan muncul workout completed nih, kayak tercatat berapa menit kita berolahraga, lalu berapa gerakan, dan juga estimasi kalori yang terbakar. Selanjutnya bisa pencet continue, lalu muncul di sini my journey, di sini ada riwayat-riwayatnya. Ini yang hari ini, lalu ini yang kemarin atau yang 2 hari lalu. Nah, yang terakhir ada edit profile. Di sini kita sebenarnya bisa edit dengan muka kita, lalu namanya bisa customize, lalu di sini bisa melihat dari sini nih. Nih, bisa rating aplikasi juga, lalu bisa logout aplikasi. Balik ke laporan, di sini ada kelebihan. Kelebihan itu yang pertama user friendly untuk pemula. Jadi fitur dari sana ini sederhana, memudahkan pemula banget memahami alur aplikasi. Lalu panduan visual terintegrasi, tersedia animasi yang menjelaskan setiap gerakan latihan yang tadi. Lalu tracking progress, di sini fitur My Journey membantu pengguna meninjau perkembangan latihan mereka dari hari ke hari. Lalu ada desain responsif, ini tampilan visual menyesuaikan dengan perangkat pengguna. Lalu ada fleksibilitas waktu dan tempat, dapat digunakan tanpa koneksi internet dan tanpa alat bantu khusus. Kekurangannya, yang pertama belum ada fitur notifikasi, lalu tidak ada level kesulitan, jadi semua latihan masih disesuaikan untuk pemula tanpa opsi naik ke level yang lebih tinggi. Lalu belum ada fitur komunitas, kayak fitur sosial seperti leaderboard atau forum pengguna. Lalu yang terakhir tidak ada sinkron dengan wearable device. Belum mendukung integrasi dengan smartwatch atau fitness band. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.